Lagu Sion nomor 21, Sencai Censen. Sencai, 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 chen chen zhe san mi, chen chen wo chong ge, san chuan yi zang da che zhen. Sencai, 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 zhai yi zhen en, yang yang yi zhen mei, kui san yi zhen sen. Bapa kami yang di surga, pada hari Sabat-Mu yang kudus ini, izinkanlah kami menghadap kehadirat-Mu. Kami ingin menyembah memuliakan nama-Mu di dalam kebaktian ini. Kiranya Roh-Mu yang suci berkenan hadir dan memimpin kami sepanjang perbaktian ini. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Sungguh indah pada Sabat ini, kita di sini umat-umat Tuhan dapat berkumpul, dan kami dari depan sini mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh umat Tuhan dan seluruh pemirsa yang ada yang menyaksikan kebaktian pada Sabat ini untuk bersama-sama berbakti di Jemaat Cenli ini. Pada saat ini kita akan membuka kebaktian kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian melalui lagu buka Kami Datang Padamu, lagu Sion nomor 10, jemaat diundang untuk berdiri. Dari mimbar ini saya akan memimpin doa syafaat. Apabila ada jemaat Tuhan
yang mau berbicara secara pribadi dekat dengan mimbar ini, kami mengundang untuk maju ke depan. Kita akan bersatu dalam doa, jemaat diundang bertelut. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada hari Sabat Tuhan yang khusus hari ini, kami bersukacita, bergembira, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami merasakan bagaimana kehadiran Tuhan dekat dengan kami. Dan kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Kiranya Tuhan seluruh ibadah kami pada saat ini, Tuhanlah yang sertai dan berkati, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat-berkat yang limpah, mendekatkan hidup kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saat sekarang ini ya Tuhan, kami berdoa dengan kerendahan hati kami bertelut, memohon kiranya Tuhan berkenan terhadap permohonan-permohonan yang kami ucapkan. Saat ini ya Tuhan, kami teringat akan adik kami Ibi. Ya Tuhan, tolonglah dia masih kecil. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan yang baik, kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Pergumulan dari Mona sebagai orang tua tunggalnya, Tuhan akan berkati ya Tuhan. Demikian juga pamannya, Wenda dan Mario, Tuhan akan berkati mereka bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan belas kasihan, dengan penuh kasih mereka membesarkan anak ini. Dan anak ini akan menjadi alat Tuhan pada masa mendatangnya. Demikian juga ya Tuhan, kami teringat akan Vivi yang juga tidak bisa hadir saat ini di gereja beribadah sebagaimana sahabat-sahabat sebelumnya. Dia sakit ya Tuhan, ada gangguan kesehatan di giginya. Kiranya Tuhan mau menjamah, berikan kesembuhan yang berasal dari surga, dan pada sahabat-sahabat berikutnya dengan penuh kesukaan kami bersama-sama akan berbakti memuji membesarkan nama Tuhan. Demikian juga kami teringat akan anak-anak kami yang baru saja mengikuti ujian, baik itu tingkat SMA maupun SMP. Ya Tuhan, berkatilah mereka umat-umat Tuhan. Ada dari mereka ya Tuhan harus memperjuangkan nama Tuhan di sekolah mereka. Tuhanlah kiranya yang ditinggikan dan dimuliakan apabila mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dalam hidup mereka. Teristimewa ya Tuhan lembaga-lembaga Tuhan, sekolah-sekolah Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Kiranya mereka juga mendapatkan pencapaian yang baik dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Banyak orang akan masuk menyekolahkan anak mereka ke lembaga-lembaga Tuhan ini. Dan dari sana mereka akan terima kebenaran, mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Saat sekarang ini juga ya Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang menghampiri hadirat-Mu di sekitar mimbar ini. Mereka memiliki keluh kesah dari diri mereka masing-masing. Mereka akan ungkapkan itu secara pribadi kepada Tuhan di dalam hati mereka saat jedah berikut ini. Ya Tuhanku, saat ini juga ada beberapa umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini tidak bersama-sama dengan kami di gereja ini, tetapi Tuhan tahu di mana mereka berada. Mereka juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan juga dapat menyelidiki kedalaman hati mereka masing-masing, berkenan mendengarnya, dan mau menjawab sesuai dengan kebesaran kemurahan hati Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat yang hadir saat sekarang ini di gedung ini. Kiranya mereka juga akan pulang membawa berkat, karena segala doa mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sam dan 6 orang lainnya berdiri barisan kematian karena telah membunuh seorang polisi selama tahun-tahun di Afrika Selatan. Saudara Joel, seorang pembimbing Alkitab Advent, mendaftarkan Sam dalam kursus Alkitab, konferensi, dan berdoa untuknya. Joel berkata, "Jangan lupakan kuasa Tuhan. Dia dapat membebaskan kamu dari tiang jantungan, namun khususnya dari doa. Pada hari ketika mereka akan dibawa dengan sebuah mobil yang menuju Pretoria, di mana mereka akan dihukum mati." Sam berkata, "Jangan khawatir saudara Joel, bahkan jika kita mati tidak jadi masalah, karena kita memiliki Yesus." Surat-surat kemudian datang dari Pretoria yang berkata, "Saudara Joel, sebuah surat datang dan kami masih hidup." Sam yang lainnya kembali ke penjara. Di Cape Town, Sam menyampaikan permohonan untuk menyampaikan kebenaran dan komisilasi menolong dia untuk menyampaikan kebenaran dan untuk menyembuhkan kita atau akibat dari ketidakadilan masa lalu. Kemudian dia menyembuhkan luka, kemudian menemui keluarga dari polisi yang telah membunuh. Dia meminta pengampunan mereka dan permintaan itu dengan murah hati dan dikabulkan. Panggilan, saudara Joel tidak mengharapkan apa yang sebagai imbalan oleh karena telah melayani Sam. Namun betapa besarnya hadiah yang ia terima. Doa Yesus. Yesus terkasih, kami semua bersalah oleh karena mendapatkan Yesus pada kayu salib. Kami hendak untuk mendapatkan kematian, namun seperti halnya Sam, kami berterima kasih untuk berkat kehidupan dan janji akan hidup yang kekal. Kami silakan. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 28, Hati Yesus Penuh. Hati Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci itu, kasih yang sungguh. Mengapa bersujud
Lagu Sio nomor 2, Changme Sangti, jemaat diundang berdiri. Changme Sangti Wan Fu Chakran, Di Sang Chong Sang Chan Mei Churan, Wan Wan Tet Se Chan Mei Chu Ming, Chan Mei Sang Fu Sang Je Sang Ling. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu di mana Tuhan sudah menuntun kami di tempat Ka'bah-Mu Tuhan, dan kami telah belajar daripada sabdamu melalui sekolah sahabat ya Tuhan, sampai pada jam ini dengan tak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan Bapa sayang di dalam surga, kesempatan ini telah kami berikan sebagian dari penghasilan kami berupa persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga mendatangkan jiwa untuk melayani Engkau Tuhan. Dan bila mana Tuhan datang, kami diselamatkan bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Bapa kami yang di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah Tuhan. Tapi kami mohon biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, menyertai kami ya Tuhan, memberkati kami Tuhan, sehingga bila mana kami kembali dari tempat ini akan mendapatkan berkat. Dan biarlah kami bersukacita karena Tuhan mencintai kami ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Ampunilah dosa dan salah kami. Sempurnakan doa kami ini. Hanya kami beralaskan di dalam nama Yesus yang sudah menjuru selamat dan penebus kami. Amin. Pada saat yang indah ini, khususnya kepada jemaat yang berada di sini, yang rindu untuk dilayani dalam doa, bisa menghubungi kepada gembala jemaat kita di sini, Pendeta Jaki Runtuh. Dan kepada Anda pemirsa yang berada di mana saja, yang pada saat ini ingin juga dilayani dalam doa, di depan layar kaca Anda sudah tertera nomor yang bisa dihubungi, agar kiranya Anda bisa menghubungi nomor tersebut, dan kami dengan sukacita akan melayani permintaan saudara dalam doa. Pada saat yang indah ini juga, kita akan mendengarkan sebuah khotbah untuk anak yang akan dibawakan oleh saudari Raisa Maringka kepada anak-anak dan adik-adik yang mungkin masih dalam ruang kaca dan yang masih berada dekat orang tua, bisa maju ke sini, kita berkumpul di depan sini untuk mendengarkan cerita anak yang akan dibawakan oleh saudari Raisa Maringka. Cek. Selamat sahabat adik-adik semua. Wah, kurang kenceng. Selamat sahabat adik-adik semua. Sudah siap dengar cerita? Pada sahabat ini, kakak mau cerita Alkitab tentang runtuhnya tembok kota Yeriko. Nah, pada waktu itu, pada zaman bangsa Israel, ada satu kota yang besar, namanya kota Yeriko. Nah, di kota ini dikelilingi oleh tembok yang sangat besar, sangat kuat, tinggi sekali. Tidak ada musuh yang mustahil buat menghancurkan kota itu kan. Nah, kota itu juga gerbang-gerbangnya ditutup semua gerbangnya. Kenapa? Karena ternyata pada waktu itu pengintai-pengintai Israel berhasil masuk untuk mengintai kota itu. Jadi mereka jaga-jaga biar pengintai-pengintai tersebut tidak masuk lagi kota itu. Nah, pada waktu itu ada hamba Tuhan namanya Yosua. Siapa namanya? Hamba Tuhan Yosua. Iya. Tuhan berfirman kepada Yosua,
Yosua, aku akan menyerahkan kota Yeriko ke tanganmu. Terus Yosua bilang, bagaimana caranya Tuhan? Kota itu kan temboknya besar, gak mungkin kita bisa masuk ke kota itu. Udah gitu gerbang-gerbangnya dikunci semua, gimana caranya? Lalu Tuhan bilang, kamu harus mengelilingi kota itu selama 7 hari. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-6, kamu kelilingi kota itu 1 kali saja. Pada hari yang ke-7, kelilingi kota itu selama 7 kali. Jadi lebih banyak ya pada hari ke-7. Tapi kamu harus mengelilingi kota itu dengan tiupan sangkakala dan harus membawa tabut perjanjian. Lalu Yosua pikir-pikir, oke, saya akan menuruti perintah Tuhan. Nah, pagi-paginya dia bangun, dia suruh semua bangsa Israel untuk berbaris. Mereka mau marching ceritanya kan. Lalu mereka membuat formasi. Jadi yang paling depan itu orang-orang bersenjata. Nah, di belakangnya itu 7 imam yang masing-masing membawa sangkakala. Lalu di belakangnya lagi ada tabut perjanjian dan di belakangnya lagi bangsa Israel mengikuti. Lalu katanya Yosua, selama mengelilingi kota Yeriko, jangan ada yang bersuara. Tidak boleh ada satu kata pun yang keluar. Tidak boleh ada teriakan. Tapi pada saat teriakan bunyi sangkakala yang panjang terakhir, baru kita boleh bersorak kemenangan bahwa kota Yeriko ini akan kita runtuhkan. Lalu mereka buat, pada hari yang pertama, mereka keliling dengan bunyi sangkakala, keliling 1 kali. Keliling, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada saat hari pertama? Kota itu masih utuh tidak? Masih, benar. Lalu mereka balik lagi ke kemah mereka. Pada hari yang kedua, mereka bangun lagi pagi-pagi. Mereka marching lagi 1 kali. Ada yang terjadi? Ada? Kota itu masih utuh? Masih ya. Padahal Tuhan bilang kota itu akan segera runtuh. Lalu pada kali yang ketiga, mereka marching lagi. Hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam. Ada yang terjadi tidak? Batunya ada yang jatuh dikit gak? Ada? Hah? Ada? Gak ada efek yang terjadi. Nah, tibalah hari yang ke-7. Hari yang ke-7 ini lebih, powernya harus lebih semangat ya, karena keliling 7 kali ini mereka. Lalu mereka keliling 1 kali. Ada yang terjadi? Gak ada juga. Keliling 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Lalu mereka tiup sangkakala terakhir yang sangat panjang. Teret. Terus apa yang terjadi? Yosua suruh mereka semua untuk bersorak kan? Mereka bersorak. Tiba-tiba tembok kota Yeriko itu apa? Runtuh. Wah, hebatnya hanya dengan keliling berkali-kali dengan tiupan sangkakala, tiba-tiba kota itu runtuh. Padahal temboknya sudah dibilang, wah mustahil sekali buat musuh-musuh untuk masuk ke kota itu. Nah, jadi waktu tembok kota itu runtuh, mereka langsung masuk ke kota itu, mereka hancurkan, dan pada akhirnya kota itu menjadi milik bangsa Israel dan mereka sudah menang. Berarti janji Tuhan tertepati. Jadi inti dari cerita kakak ini adalah Tuhan kita itu besar. Tuhan kita itu dahsyat kuasanya. Nah, seperti bangsa Israel tadi, mustahil kan buat mereka masuk ke kota tersebut, tapi pada akhirnya mereka bisa masuk ke kota tersebut dengan cara yang mustahil juga, hanya dengan keliling dengan tiupan sangkakala. Tapi Tuhan maksudkan itu untuk menggenapi janji-janjinya. Jadi kita anak-anak walaupun masih kecil, kita masih harus terus beriman kepada Tuhan. Gimana caranya?
walaupun masih kecil, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa yang simpel-simpel aja. Misalnya, kalian kalau mau ke sekolah, udah pada sekolah belum? Udah. Kalau mau ke sekolah, doa dalam hati, Tuhan jaga aku mau ke sekolah, jaga mama, papa di rumah, papa yang kerja. Kalau lagi belajar, Tuhan pimpin aku mau belajar. Tuhan senang dengar anak-anak mau meluangkan waktunya untuk Tuhan. Dengan kita terus beriman, kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin mencintai Tuhan. Jadi sekarang sampai di sini dulu cerita kakak. Yang berdoa Cinikoy. Baca ayat inti dulu. Ciniko, baca ayatnya terdapat dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kakak ulang baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, yang berdoa Nikola. Mari kita berdoa. Semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami sudah mendengarkan cerita anak. Kami mau kembali sama orang tua kami masing-masing. Berkati kami supaya mendengarkan khotbah ini Tuhan, dalam nama Yesus kami doa. Amin. Terima kasih kepada Saudari Raisa yang telah membawakan cerita anak yang menunjukkan betapa besarnya, dahsyatnya kuasa Tuhan yang dapat ditunjukkan kepada umatnya yang setia. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Pada saat yang indah ini juga, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh duet Saudari Edwin Kristanto dan juga Saudari Lulu Takaria. Untuk lagu pujian kami persilahkan. Selamat Sabat untuk kita semua. Saya dengan Cilulu, kami berdua sepakat. Waktu kita bersuka, waktu kita berduka, waktu kapanpun, dimanapun, kita butuh Tuhan Yesus. Lagu usia nomor 281, Aku Perlu Yesus. Aku perlu sungguh pada Yesus, tak ada penolong seperti Dia. Aku perlu Yesus Juru Selamat, pikulanku terlalu berat, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, segenap jalan tiap hari ku
Yesus selamanya, tiap hari aku ikut Dia. Aku perlu Yesus yang pelihara, aku berharap padanya, ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus, perlu Yesus tiap hari. Perlu waktu bersuka, perlu waktu berduka, segenap jalan tiap hari ku perlu Yesus. Segenap jalan tiap hari ku perlu Yesus. Aku perlu Yesus setiap hari, kiranya dapat menjadi doa kita dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan oleh duet, dan kiranya itu mengangkat nama Tuhan dalam sahabat ini dan setiap harinya. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Paulus Sentana. Pada saat sebelumnya sudah diperkenalkan keluarga beliau dan juga beliau. Jadi saya akan mengulanginya sedikit saja. Beliau dengan nama Paulus Sentana mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang berada di sini. Dan pada saat ini beliau membagikan firman Tuhan yang berjudul Worship and Music. Beliau akan memperkenalkan diri beliau pada saat nanti beliau akan berbicara lebih lanjut lagi, dan kita akan melanjutkan acara kita, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan ayat inti. Ayat inti kita pada hari Sabat ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan memuji dan menyanyi juga dengan akal budiku. Kita nyanyikan lagu Sion nomor 29, Berikanlah ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar kenyangkanlah, beri aku pun segar ya Roh Allah. Selamat Sabat semuanya. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesekian kalinya Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk berhimpun di dalam jemaat ini, untuk menyembah memuliakan nama-Mu dan mendengar mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang suci memimpin kami semua, dan sepanjang perbaktian ini hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Putra-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, kesempatan yang sangat indah, dan ini semua terjadi karena Tuhan mengizinkan melalui undangan yang saya terima pertama dari Departemen Komunikasi UNI, Bapak Samuel Simorangkir. Saya akan melayani seminar musik sampai besok hari di MT Haryono ini.
kemudian juga atas perkenan dari tua-tua dan pendeta dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 MT2. Juga saya bersyukur dapat bertemu kembali dengan pendeta Mamahit. Kami beberapa tahun terakhir berhubungan sangat intens untuk menyelesaikan lagu Sion kita yang baru. Dan lagu Sion yang baru ini sudah diresmikan penggunaannya untuk seluruh gereja Advent di Indonesia pada bulan Februari yang lalu. Berikut ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang satu topik, yaitu worship and music. Yang dimaksud musik di sini adalah musik untuk worship. Kalau misalnya judulnya entertainment and music, maka kita berbicara mengenai musik entertainment. Kalau misalnya kita berbicara mengenai culture and music, maka musik yang dibicarakan adalah berkaitan dengan culture atau budaya. Tapi siang hari ini kita berbicara mengenai worship dan music. Kita akan bicara dalam dua bagian, jadi cukup panjang materi yang harus saya sampaikan. Pertama adalah mengenai worship, dan kedua adalah music di dalam worship. Saya sampaikan kepada Anda semua, saya menggunakan ayat-ayat Alkitab dari beberapa versi Alkitab berbahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kita tahu yang biasa kita pakai adalah Alkitab terjemahan baru, tapi juga ada Alkitab terjemahan lama, ada juga Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dan yang lain. Maksudnya supaya kita mempunyai makna yang lebih lengkap. Saya juga akan menggunakan karya-karya Roh Nubuat dari Ellen White, juga buku-buku referensi yang diterbitkan oleh organisasi kita, peraturan jemaat, pedoman kependetaan, pedoman penatua jemaat, dan sekolah sahabat dewasa yang berkaitan dengan worship and music. Juga bahan-bahan dari ministry, yaitu jurnal untuk para pendeta Gereja Advent Sedunia yang mengumpulkan tulisan-tulisan para pendeta kita sejak tahun 1928 sampai hari ini. Juga artikel-artikel dari Biblical Research Institute, dari General Conference Seventh-day Adventist Church. Juga artikel-artikel worship and music dari majalah Warta Gereja Advent atau dari Adventist World. Juga seorang pendeta Advent yang akan memberikan pandangan-pandangannya tentang worship and music. Intinya, yang saya mau sampaikan kepada Anda, apa yang saya sampaikan pada siang hari ini tidak ada dari pendapat saya pribadi. Dan nanti di setiap tayangan, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan statement. Sumber-sumbernya saya cantumkan, tolong Anda perhatikan, supaya Anda semua tahu dari mana asal statement-statement itu. Saya akan mulai. Hati-hati dengan ajaran ini. Tuhan tidak melihat cara kita menyembah, tapi melihat hati kita. Sekali lagi, ini bukan ajaran gereja kita. Hati-hati dengan ajaran ini. Karena gereja kita hanya berlandaskan kitab suci. Kitab suci mengatakan, hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan 1, hormat, 2, takut, 3, menurut cara yang diinginkan olehnya sendiri. Hormat, kedua, takut. Apa artinya takut? Sederhananya, jangan terlalu berani di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, menurut cara yang diinginkan atau ditentukan atau ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Saya ingin mengajak Anda semua untuk memikirkan dan menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang, hari-hari ini,
di gereja kita, Gereja Advent Sedunia. Dan supaya kita mendapat yang objektif, saya akan menampilkan apa yang disampaikan oleh Ketua Gereja Advent Sedunia, yaitu Pendeta Ted Wilson, yang beberapa bulan lalu berkunjung ke Indonesia. Dan statement beliau ini bukan rahasia, tapi kita bisa baca, kita juga bisa lihat dari internet. Pada suatu kali beliau ditanya, apakah Anda percaya bahwa budaya dunia telah menyusup ke dalam penyembahan Gereja Advent di beberapa tahun terakhir ini? Dengan tegas beliau mengatakan, sakit untuk mengatakannya, tapi ya, saya percaya. Apa yang beliau yakini? Budaya duniawi sudah masuk di dalam penyembahan Gereja Advent. Banyak praktek yang pada permukaannya tidak tampak salah. Sesuatu yang tidak tampak salah, tetapi sebenarnya salah, itu sangat-sangat berbahaya. Banyak praktek yang pada permukaannya tidak tampak salah, telah masuk ke dalam kebaktian Gereja Advent, khususnya dalam hal doa dan musik. Salah satu permasalahan kontroversial, artinya permasalahan yang masih diperdebatkan, masih disengketakan, adalah tentang peribadatan, terutama gaya ibadah dan pilihan musik ibadah. Sehingga beliau harus dengan tegas mengatakan, tolak gaya ibadah dan musik yang cenderung sebagai hiburan, yang berpusat pada diri sendiri, gantinya peribadatan yang rendah hati bagi Allah. Kita sadar bahwa kita memiliki budaya dan gaya ibadah yang berbeda di gereja sedunia kita. Tetapi semua ibadah kita harus memuliakan Allah dan bukan untuk partisipan ibadah, yaitu pengkhotbah, pemusik, atau siapapun. Kita perlu fokus dalam menyembah Allah dan tidak meninggikan diri. Musik harus mengangkat kita ke ruang tahta surga. Ada prinsip-prinsip Alkitabiah tentang ibadah dan musik yang berlaku untuk seluruh dunia. Wahyu 14 ayat 7, sembahlah dia, worship him. Ini adalah pegabaran malaikat yang pertama. Tapi sedang kita alami masalah penyembahan di dalam gereja kita. Mari kita mulai dengan worship. Pusat atau fokus kebaktian. Semua kebaktian yang sejati hanya berpusat pada Dia. Siapa Dia? Allah, Tuhan. Mari kita evaluasi. Apakah di dalam kebaktian kita seperti saat ini, setiap acara yang ditampilkan benar-benar berfokus, berpusat pada Dia. Saya bersyukur tidak ada acara perkenalan di dalam kebaktian ini. Karena kalau seorang pembicara diperkenalkan, mau tidak mau istrinya juga harus diperkenalkan, anak-anaknya juga harus diperkenalkan, pengalamannya, pendidikannya juga harus diungkapkan. Tapi kita harus ingat, kebaktian ini hanya berpusat pada Tuhan. Oleh karena itu, penyembahan kita tidak berpusat pada manusia, tidak berpusat pada kebudayaan atau kebutuhan pribadi, karena semuanya hanya berpusat kepada Allah. Tujuan utama kebaktian bukan supaya kita merasa enak, tetapi supaya kita melihat atau berjumpa Allah. Di luar pintu gereja ini, ada banyak acara yang enak dan menyenangkan.
Tetapi sekali lagi, kebaktian bukan supaya kita merasa enak, tapi supaya kita melihat, berjumpa Allah. Sebab Allah menyukai ketertiban, bukan kekacauan, namun semua itu harus dilakukan dengan tertib dan teratur. Sikap hormat dan khidmat di dalam kebaktian. Alkitab mengatakan, semua yang melayani aku, kita yang ada dalam ruangan ini, melayani Tuhan. Betul? Semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsaku. Kebaktian menjadi sangat bermanfaat bagi kemajuan kerohanian bila dilaksanakan dengan khidmat dan renungan atau meditasi yang mendalam. Perhatikan ini. Kekhidmatan, kesederhanaan, dan ketepatan waktu harus menjadi ciri seluruh acara kebaktian. Yang dimaksud ini kebaktian gereja apa? Gereja Advent. Khidmat, sederhana, tepat waktu. Semua acara kebaktian harus diadakan dengan khidmat dan hormat, seolah-olah kehadiran Tuhan dapat dilihat dalam kebaktian itu. Tuhan bermaksud mengajar orang banyak bahwa mereka harus mendekati Dia dengan sikap hormat dan khidmat, dan dengan cara seperti yang telah ditetapkannya. Hingga akhir acara kebaktian. Apa maksudnya hingga akhir acara kebaktian? Artinya selama acara kebaktian, sampai saat doa penutup dilayangkan, semuanya, sekali lagi, semuanya harus tetap tenang agar tidak kehilangan damai Kristus. Seringkali kebaktian di gereja Advent dimulai dengan tenang, dan Anda harus perhatikan, ada acara-acara tertentu di dalam kebaktian yang jemaat mulai tidak tenang. Itu harus dievaluasi, karena semuanya harus tetap tenang. Sikap hormat terhadap firman Allah. Orang-orang Kristen yang menghargai kemahakuasaan Allah, kekudusannya dan kasihnya akan selalu mewujudkan roh rasa hormat yang mendalam kepada Allah, firman-Nya, dan ibadahnya. Kalau saat ini jemaat tenang, bukan karena menghormati seorang pembicara yang sedang berbicara di mimbar, tapi karena jemaat menghormati firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini. Bila saat ini kita beribadah dengan khidmat dan tenang, kita menghormati Allah, firman-Nya, dan juga ibadahnya. Karena ibadah yang sedang kita lakukan ini adalah ibadah untuk Tuhan. Suara Allah kepada umatnya yang bersatu dalam kapasitas gereja harus dihormati. Percakapan, bisik-bisik, dan tertawa tentang hal biasa tidak diizinkan dalam rumah perbaktian. Bisik-bisik, tawa, dan percakapan yang mungkin tidak merupakan dosa di tempat kerja tidak boleh diizinkan di rumah di mana Allah disembah. Kita datang ke rumah ibadah bukan dengan sembarangan, tetapi dengan roh yang penuh meditasi dan doa, dan akan menghindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Berdiam diri di hadapan hadirat-Nya. Habakuk 2 ayat 20 dari versi mudah dibaca. Ia ada dalam rumah-Nya yang kudus, hai seluruh bumi, diamlah dalam kehadirannya dan perlihatkanlah rasa hormat kepadanya. Ayat ini yang mengilhami nyanyian lagu Sion nomor 3.
Pengkhotbah 4 ayat 17 bagian pertama. Ini terjemahan yang berbeda dari Alkitab yang biasa kita pakai. Di Alkitab terjemahan baru, kalimatnya lebih halus. Tapi di Alkitab yang digunakan oleh umat Katolik, yaitu Alkitab versi firman Allah yang hidup, dari bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai berikut. Berhati-hatilah pada waktu engkau masuk bait Allah. Bukalah telingamu dan tutuplah mulutmu. Tidak ada penyembahan tanpa ketenangan. Keluar masuk ruang kebaktian, berbisik-bisik, suara tangisan bayi tidak mendukung roh perbaktian. Tapi masalah ini selalu ada di dalam gereja kita. Maka masalah-masalah ini harus diatasi dengan pendidikan. Menyediakan ruang anak-anak seperti yang ada di sini, atau apapun juga yang dibutuhkan. Tahun lalu, kami di Jemaat Anjas Moro Surabaya sangat bergembira karena ada seorang intelektual di Surabaya yang tertarik dengan pelajaran Alkitab yang dibawakan oleh pendeta jemaat kami, waktu itu pendeta Susilo, sampai akhirnya beliau mau datang dan bersabat di jemaat kami. Satu sukacita yang luar biasa. Orang ini intelektual, dia seorang sarjana dan juga menyelesaikan disertasi doktor untuk teologi. Dan dia adalah orang yang benar-benar mencari kebenaran. Di Surabaya, dia adalah aktivis dari salah satu gereja besar non-Advent. Dia sangat mengagumi buku Sekolah Sabat kita, karena begitu mendalam dan begitu sistematis. Tapi saya harus sampaikan kepada Anda secara terus terang, pada waktu dia hadir di gereja kami, seperti biasa, di acara Sekolah Sabat, yaitu suasana khas gereja Advent, maka dia menyampaikan kepada saya secara pribadi, mengapa anggota jemaat tidak dididik untuk lebih khidmat, hormat di dalam kebaktian. Mengapa pendetamu, majelis-majelismu tidak mendidik jemaat ini? Sejak itu, kami introspeksi dan kami berusaha melakukan banyak perbaikan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang luar untuk menempelak, menegur kita. Mengapa harus diam? Firman Tuhan mengatakan, dengan diam, dengarlah aku, dengarlah firman-Ku. Juga berbicaralah Musa kepada seluruh orang Israel, diamlah dan dengarlah. Hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ingatlah, iman timbul dari mendengarkan firman, yaitu firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Jadi jelas bagi kita, mengapa di dalam kebaktian kita harus diam? Di dalam kebaktian selain kita menyembah Allah, itu adalah kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Dan Tuhan berbicara, kita harus tenang, supaya kita bisa mendengarkan, fokus pada apa yang dikatakan Tuhan. Bila diri kita tenang, kita dapat mendengar suara Tuhan dalam berbagai cara
di dalam ketenangan, yaitu di dalam meditasi, di dalam musik, di dalam doa, dan yang paling nyata adalah di dalam sabdanya. Jemaat adalah pelaku kebaktian. Bila anggota jemaat di dalam kebaktian cenderung acuh tak acuh saat menyanyi, atau saat berdoa, atau saat firman yang menegur disampaikan, maka bila ada tamu, maka para tamu berhak menilai ini adalah acara kebaktian tanpa kuasa, tanpa hadirat ilahi. Sebaliknya, bila anggota jemaat saat menyanyi, berdoa, dan sangat mendengarkan firman Tuhan bersikap khidmat dan hormat, maka para tamu akan merasakan adanya roh perbaktian yang tulus dan berkata, inilah rumah Tuhan, umat Tuhan, dan firman Tuhan tentang keselamatan bagi aku. Perhatikan ini, kebaktian sejati terdiri dari jemaat. Siapa itu jemaat? Kita semua. Meskipun kita semuanya duduk, tapi kita adalah pelaku. Pengkhotbah hanya sebagai juru bicara. Dan yang menonton kita semua, yang melihat kita semua, siapa? Allah. Jadi sekarang, kalau setelah satu acara kebaktian, saya protes, saya bilang, wah kebaktiannya tidak menarik. Itu saya mengambil alih posisi Tuhan. Karena saya sudah menempatkan diri sebagai penonton. Tapi ingat, jemaat adalah pelaku. Dan di dalam kebaktian ini, Tuhan melihat kita. Meditasi adalah suatu permulaan yang buruk bila jemaat tidak menyadari bahwa kebaktian sudah dimulai, sedangkan rombongan pengkhotbah sudah naik mimbar. Tapi hal ini sudah dilakukan sangat baik di jemaat ini. Dipersiapkan suasana dan segala sesuatunya dengan baik, supaya seluruh jemaat menyadari bahwa ibadah dimulai. Jika harus menunggu beberapa menit sebelum kebaktian dimulai, biarlah jemaat memelihara roh perbaktian yang benar melalui meditasi secara tenang, agar hati diangkat kepada Allah melalui doa. Kita kehilangan hubungan yang indah dengan Allah karena kegelisahan kita, dan karena kita tidak menyediakan waktu untuk bermeditasi dan berdoa sebelum kebaktian. Jika orang banyak yang datang ke rumah perbaktian memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan dan sadar bahwa mereka sedang berada di hadiratnya, perhatikan ini, maka akan terasalah keindahan dalam keheningan. Harus diakui, saat ini sulit untuk menemukan keindahan dalam keheningan di gereja-gereja Advent. Adalah tidak bijaksana memperdengarkan musik latar. Musik latar maksudnya background music, terus-menerus selama kebaktian. Harus ada saat-saat yang hening. Karena apa? Pikiran kita harus disiapkan untuk mendengarkan firman Allah, agar memiliki makna dan kesan yang benar pada hati kita. Kita mendengarkan firman, tidak konsentrasi, tidak sepenuh pikiran kita, maka firman itu akan kehilangan maknanya bagi kita. Kebaktian hari Sabat. Pada hari yang ketujuh, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Perhatikan, hari Sabat 24 jam
hari yang kudus. Dan di dalam hari yang kudus itu, Tuhan memerintahkan harus ada pertemuan kudus. Apa maksudnya pertemuan kudus? Kebaktian seperti yang kita lakukan sekarang. Ibadah hari Sabat, bahasa Inggrisnya Sabbath Worship Service, yaitu setelah sekolah Sabat, seperti yang sekarang, adalah yang paling penting dari semua kebaktian gereja. Di sini para anggota berkumpul setiap pekan, setiap Sabat, untuk satu, menyembah Allah. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, mendengarkan firman Allah. Nomor satu dan nomor dua ini seperti satu keping uang logam, satu keping dua sisi. Tidak bisa dipisahkan. Menyembah Allah, mendengarkan firman Allah. Untuk apa? Untuk menyatukan kekuatan dan karunia untuk bertempur dalam peperangan hidup. Kita percaya kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga saat ini, selalu dalam pertarungan rohani. Karena itu kita perlu memperoleh kekuatan. Yang keempat, memenangkan jiwa, menarik jiwa. Jadi yang pertama apa? Menyembah Allah. Mendengarkan firman Allah, belajar firman Allah, menguatkan iman, itu yang ketiga. Baru yang keempat, menarik jiwa. Kita tidak bisa menarik jiwa, tapi kita melalaikan penyembahan kita terhadap Allah. Kita tidak bisa menarik jiwa tanpa kita belajar mendengarkan firman Allah. Dua bagian utama acara kebaktian adalah jemaat menyambut dalam pujian dan penyembahan atau praise and adoration yang diungkapkan dalam lagu, song, bukan musik ya, tapi lagu, nyanyian, doa, dan persembahan. Yang kedua, pekabaran dari firman Allah. Anda perhatikan, setiap Sabat pada saat kita kebaktian, selain ada khotbah, ada nyanyian, ada doa, ada persembahan. Tiga acara itu adalah acara pujian dan penyembahan. Setiap nyanyian, setiap doa, setiap persembahan yang dilakukan di dalam kebaktian ini adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, karena kita masih manusia yang penuh dosa, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada. Perlu diingat, penyembahan bukan acara hiburan yang perlu disesuaikan dengan selera atau selera pribadi dengan menggunakan prinsip-prinsip marketing. Di dunia ini, supaya kita tidak ketinggalan zaman, di dunia sekuler, misalnya dalam pendidikan, dalam bisnis, harus selalu dicari cara-cara inovatif, yang baru, yang menarik, supaya orang tidak bosan, dan supaya bisnis kita tetap jalan. Tetapi di dalam kebaktian, berbeda. Di dalam kebaktian, penyembahan, memang acaranya hanya 3. Nyanyian, doa, persembahan. Karena apa? Hanya salib Yesus, bukan hiburan, bukan entertainment yang memenangkan jiwa kepada Kristus. Sekali lagi, hanya salib Yesus.
Wah, kalau begitu kebaktian kita jadi serem dong. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal katanya di dalam kebaktian harus penuh sukacita. Perhatikan, penyembahan adalah umat manusia yang sebenarnya tidak layak dan penuh dosa mendapat kesempatan untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Karena Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa, dan sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah karena kita percaya. Yang semula kita tidak layak dan penuh dosa, tapi sekarang kita sudah berbaik kembali dengan Allah. Inilah sumber sukacita yang terbesar. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan karena hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini Maria siapa? Maria ibu Yesus. Dia mengungkapkan ini setelah malaikat memberitahu bahwa dia akan mengandung seorang bayi. Perhatikan, Maria tidak bersukacita karena dipilih oleh Allah untuk melahirkan juru selamat. Tidak. Tapi Maria bergembira karena Allah sudah menyelamatkan kita semua. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena itu, setiap kali kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, kita sudah sukacita. Raja Hizkia dan semua orang yang ada di situ sujud menyembah Tuhan. Semua orang menyanyi dengan sangat gembira sambil berlutut menyembah Tuhan. Perhatikan kata-kata gembira. Kata gembira ini artinya luas. Tetapi gembira, sukacita di dalam ibadah itu adalah gembira menyembah Allah. Sukacita saat menyanyikan lagu rohani adalah sikap penyembahan yang benar. Namun, tidak dibenarkan menciptakan sukacita dengan cara-cara yang berasal atau dipengaruhi kebiasaan duniawi. Coba kita pikirkan, di dunia sekuler, kalau membuat acara itu supaya gembira, menyenangkan, digunakan apa? Ya, digunakan apa? Musik. Itu di dunia sekuler. Tapi kalau di dalam ibadah, sukacita kita ditimbulkan dari apa? Kesadaran bahwa kita sudah diselamatkan. Lagu atau irama lagu yang riang, lagu sekuler dengan syair rohani tidak memiliki tempat di dalam kebaktian yang kudus. Mungkin lagu-lagu ini bisa mendatangkan suasana gembira. Bisa? Bisa. Tapi kita sudah belajar, sukacita di dalam kebaktian bukan karena musik, bukan karena suasana irama lagu, tetapi karena sekali lagi kita yang berdosa, yang seharusnya kita binasa, kita sudah diselamatkan. Tadi pagi waktu kami dalam penerbangan ke Surabaya, menuju ke Jakarta, kebetulan kami duduk dengan seorang aktivis gereja non-Advent di Surabaya bersama rombongan 21 orang datang ke Jakarta untuk mengikuti satu seminar gereja mereka di Jakarta. Dan dia mengatakan dengan berapi-api, setelah dia tahu kami dari gereja Advent, Pak, keselamatan itu sudah diberikan pada kita. Dan itu tidak akan pernah hilang.
Saya katakan, benar Pak. Karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, dan kita tidak menolak. Meskipun keselamatan itu sudah diberikan, tapi kalau kita tolak, itu akan jadi batal. Ini sedikit penjelasan. Kalau bukan kebenaran tentang keselamatan, penebusan, perantaraan dan penghakiman yang layak dijadikan alasan untuk bersukacita, lalu apa lagi? Artinya, dengan kata lain, kita bersukacita dalam hidup kita, juga di dalam setiap kebaktian kita, karena kebenaran tentang keselamatan, penebusan, perantaraan, dan penghakiman. Sekarang baru kita bicara mengenai musik. Kenapa? Sebelum kita memahami worship yang Tuhan inginkan di dalam gereja kita, maka kita tidak mempunyai landasan yang cukup untuk berbicara tentang musik di dalam kebaktian. Bila kita sudah memahami prinsip-prinsip kebaktian, worship, maka sekarang kita akan bicara mengenai musik di dalam worship. Tetapi siang ini saya hanya berbicara mengenai prinsip-prinsip musik di dalam worship. Di dalam seminar sore nanti dan besok hari Minggu mulai jam 9 pagi, saya akan mengajak untuk praktek musik di dalam kebaktian. Masalahnya, musik di dalam kebaktian tidak cukup hanya dikhotbahkan. Karena seluruh jemaat adalah pelaku. Yang menyanyi di dalam kebaktian itu siapa? Seluruh jemaat. Jadi, praktek menyanyi di dalam kebaktian sebaiknya, idealnya, diikuti oleh seluruh jemaat, tapi pada waktu yang tepat, tidak di dalam ibadah yang khidmat seperti ini. Musik menjadi perbaktian, musik menjadi bagian dari perbaktian Allah di istana surga. Artinya apa? Sebelum manusia diciptakan, musik sudah ada. Ada di mana? Di surga. Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Jadi kalau begitu, musik yang ada di dunia ini ada setelah musik surga atau sudah ada sebelum musik surga? Berarti musik tertua pun yang ada di dunia ini baru ada setelah musik di surga jauh-jauh lebih dahulu ada. Dan yang menjadi acuan kita adalah musik yang di surga. Perhatikan, Ia, Tuhan, ini dikatakan oleh Daud, mengajar aku menyanyikan lagu baru, yaitu lagu pujian untuk Allah kita. Daud terkenal pencipta lagu. Ternyata dia mengakui bahwa itu karena Tuhan yang mengajar Daud. Tuhan menghendaki musik yang menuntun kita lebih dekat kepadanya, terlepas kita suka atau tidak. Menyanyi sebagai bagian dari kebaktian adalah sama dengan penyembahan dalam doa. Karena itu orang sering mengatakan, menyanyi adalah sama dengan doa. Musik rohani berfokus kepada Allah, memiliki tema Alkitabiah dan kekristenan. Perhatikan ini. Meskipun demikian, tidak semua musik rohani dapat diterima oleh gereja Advent. Tidak semua musik rohani dapat diterima
oleh gereja Advent. Karena apa? Musik rohani seharusnya tidak terkait dengan hal-hal sekuler atau berkompromi dengan pola pikir perilaku duniawi. Jelas sikap gereja Advent terhadap musik rohani bagaimana? Tidak semua yang namanya musik rohani dapat diterima oleh gereja Advent. Sekarang bagaimana sikap gereja Advent terhadap musik sekuler? Musik sekuler ini lebih jauh lagi ya dari musik rohani. Musik sekuler atau musik yang masih diragukan, dalam terjemahan lain dikatakan musik yang masih dipertanyakan, jangan digunakan dalam acara-acara kebaktian kita. Jadi kalau kita seringkali dibuat bingung, zaman kita sekarang ini musik berkembang sekali di luar, betul? Gaya-gaya musik yang dulu tidak ada sekarang ada. Terus kita kan tanya-tanya kan, boleh nggak ini dipakai di gereja? Boleh nggak? Jawabannya apa menurut ini? Jangan digunakan. Karena apa? Itu masih diragukan. Masih dipertanyakan. Tetapi, sedikit menyimpang ya, kalau misalnya Anda ada kesempatan ikut Indonesian Idol atau Indonesia Mencari Bakat, Anda harus mencari musik-musik yang baru, yang aneh, yang belum pernah ada. Itu justru lebih menarik. Tapi kalau musik di dalam penyembahan gereja Advent, jangan gunakan yang masih diragukan atau masih dipertanyakan. Posisi musik di dalam kebaktian. Kalau kita menghadiri satu konser musik, jenis musik apapun juga, yang menjadi fokus dalam acara itu apa? Musiknya, betul? Mari kita lihat posisi musik di dalam kebaktian. Karena di dalam kebaktian juga ada musik. Tujuan awal Tuhan menggunakan musik dalam ibadah yang kudus adalah untuk menjadi sarana umat mengekspresikan pujian, ucapan syukur, kasih, ketaatan, penyembahan, doa, harapan, persembahan, dan iman mereka kepada Tuhan. Jadi musik di dalam penyembahan itu adalah sarana. Apa itu artinya sarana? Alat, media. Di dalam kebaktian, musik adalah pelayan, hamba, dan bukan tuan. Sehingga setiap bagian musik kebaktian harus berperan sebagai pelayan untuk meningkatkan penyembahan kita kepada Tuhan. Anda perhatikan, di Jakarta ini ada Presiden SBY. Anda patut bangga, karena di Surabaya nggak ada. Ya, Anda orang Jakarta patut bangga, karena hanya di Jakarta ada Presiden Indonesia. Kalau beliau sedang berpidato, kalau Anda perhatikan, di kiri kanan belakang itu ada apa? Ajudan, betul ya? Ya, itu adalah hamba dalam tanda kutip. Yang harus menonjol di dalam acara itu siapa? Sang Presiden. Jangan sampai terjadi ajudan-ajudannya ini lebih banyak menarik perhatian. Jangan sampai terjadi di dalam kebaktian, fokus kebaktian siapa? Siapa? Tuhan. Jangan sampai terjadi di dalam kebaktian, fokus kita terhadap Tuhan tergeser karena musik di dalam kebaktian. Musik di dalam kebaktian bisa menggeser fokus kita terhadap Tuhan karena dua hal ekstrim. Pertama,
musik di dalam kebaktian sangat jelek, salah-salah, keliru-keliru. Mau tidak mau, orang akan jadi perhatian kepada musik itu tadi, betul tidak? Atau kedua, musik di dalam kebaktian sangat hebat, sangat gemerlapan, sangat meriah, sehingga pada waktu pulang kebaktian, orang bilang, acara kebaktian ini luar biasa, karena musiknya begitu menarik. Tapi sekali lagi, musik di dalam kebaktian itu adalah pelayan atau hamba. Musik utama di dalam kebaktian. Nyanyian bagi Tuhan dari dalam hati manusia dengan pengucapan syukur akan menyenangkan hatinya daripada suara alat musik ciptaan manusia. Berarti musik utama di dalam kebaktian apa itu? Nyanyian. Nyanyian siapa? Nyanyian umat Tuhan. Bukan alat-alat musik. Tapi kita gunakan alat musik di dalam kebaktian. Apa fungsinya alat musik di dalam kebaktian? Pengiring nyanyian penyembahan kita. Oleh karena itu, jangan sampai alat musik yang kita gunakan mengganggu, menimbulkan distorsi terhadap nyanyian kita untuk menyembah Tuhan. Roh Nubuat mengatakan, biarlah nyanyian diiringi alat musik yang dimainkan dengan terampil, tidak dengan sembarangan. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi gereja kita. Tapi saya mau kasih tahu Anda, sepupu saya di Surabaya, beberapa tahun yang lalu, dia seorang guru piano, dikontrak oleh gereja non-Advent di Surabaya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak anggota jemaatnya belajar piano. Dengan perjanjian, anak-anak ini menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk menjadi pianis di gereja. Dan anak saya pun, yang sedang melanjutkan studinya, juga mendapat kesempatan uang saku bekerja menjadi guru piano anak-anak di gereja-gereja non-Advent. Tujuannya apa gereja-gereja ini mengadakan pelajaran piano? Untuk anak-anak jemaat. Untuk mengkader pemusik-pemusik gereja beberapa tahun yang akan datang. Alat musik di dalam kebaktian. Mungkin hal ini agak sensitif, tapi saya harus sampaikan, dan ini bukan pendapat saya pribadi. Alat musik apa yang menjadi standar di dalam kebaktian gereja Advent? Ada yang tahu? Ya? Organ. Bapak tahu dari mana? Oke. Church Manual. Di dalam bahasa Indonesia, peraturan jemaat. Ini saya ambil yang terbaru. Tahun 2010. Dan saya ambil bahasa Inggrisnya ya. Karena bahasa Indonesianya saya nggak punya soft copy-nya. Kalau Anda lihat di indeks kata-kata penting, yang ada itu adalah organis. Anda bisa baca? Kira-kira baris keempat, baris kelima dari atas. Itu ada di beberapa halaman. Kemudian, di paling kanan, nomor 3 dari bawah, atau nomor 45 dari bawah, ada pianis. Dan saya tidak menemukan pemain musik di dalam church manual selain pianis dan organis.
Kalau namanya pianis, itu memainkan alat musik apa? Piano. Kalau organis, memainkan alat musik organ. Jadi ini supaya kita tahu, standar gereja Advent untuk alat musik di dalam ibadah, piano dan organ. Oleh karena itu, kalau setiap tahun kita mengadakan pemilihan pegawai jemaat, sekian puluh jabatan dipilih, mulai dari ketua-ketua, kepala diakon, juga harus memilih apa? Pianis dan organis. Peraturan jemaat kita tidak pernah meminta kita untuk memilih di luar pianis dan organis. Pertanyaannya, kalau gitu alat musik lain bagaimana? Sebelum kita lanjut, perhatikan ini. Mengapa alat musik itu harus hati-hati? Setan menjadikan musik sebagai satu jerat atau perangkap melalui cara alat musik itu dimainkan. Kalau alat musik itu dimainkan dengan benar, dia akan membawa suasana yang khidmat. Misalnya tadi kita dengar dari piano. Tapi kalau piano yang sama dimainkan dengan salah-salah, ya, atau irama tertentu yang menggoda, ya, maka suasana musik yang ditimbulkan juga akan berbeda. Karena itu, pemain musik, alat musik di dalam kebaktian harus hati-hati. Karena apa? Mereka ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap nyanyian jemaat. Sedangkan nyanyian jemaat itu fungsinya adalah untuk menyembah Tuhan. Pernah dengar musik gospel? Gospel artinya apa? Injil, betul ya? Ini beberapa tahun yang lalu, saya pernah ditanya dalam satu seminar musik, Pak, boleh nggak kita pakai musik gospel di dalam kebaktian? Saya berpikir sederhana aja, itu kan artinya musik Injil ya. Saya langsung jawab, boleh. Ternyata setelah saya pelajari di dalam ensiklopedia, yang maksudnya musik gospel itu adalah dari orang-orang hitam di Amerika, dan mereka, penyanyi tertentu, membatasi dirinya hanya tampil dalam acara-acara keagamaan saja, sedangkan penyanyi lain, penyanyi gospel yang lain, membawakan musik gospel dalam lingkup sekular, bahkan juga di klub-klub malam. Aneh apa enggak? Musik gospel, syairnya Alkitabiah, ya, syairnya itu dari Injil, tapi juga bisa dinyanyikan di klub-klub malam. Dan pengunjung klub malam juga enggak protes. Aneh apa enggak? Aneh ya. Saya bacakan selanjutnya. Kenapa itu bisa terjadi? Syair Alkitab dinyanyikan di nightclub, orang tambah suka, orang nggak protes. Karena apa? Liriknya bersifat religius, Kristen, iya. Tapi dia menggunakan piano, organ, drum, gitar bass, dan gitar listrik. Ternyata ini rahasianya. Syairnya Alkitabiah, kalau ditambahi dengan drum, gitar bass, gitar listrik, ternyata laku di nightclub. Ini disampaikan oleh ketua gereja kita, Pendeta Ted Wilson. Jika musik terdengar seperti di konser musik rock atau di klub malam, maka musik itu haruslah tetap tinggal di sana. Jangan di sini.
tapi di sana. Warta Gereja Advent. Ada yang bertanya, apa masalahnya dengan drum dan gitar listrik jika digunakan dalam kebaktian? Warta Gereja Advent adalah sarana komunikasi resmi Gereja Advent hari ke-7. Dan setahu saya, ini belum pernah diralat. Berarti masih valid. Jawabannya sebagai berikut. Drum dan gitar listrik disejajarkan dengan gaya musik dunia jazz, rock, pop, blues, dan lain-lain. Mereka digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan hiburan. Bahaya besar bila kita membiarkan drum dan gitar listrik mengiringi nyanyian jemaat. Suasana yang diciptakan bukanlah suasana kebaktian, melainkan suasana pertunjukan duniawi. Saya tidak cukup waktu, tapi di dalam seminar musik besok hari Minggu, saya akan sampaikan kepada Anda asal mula berbagai alat musik yang sekarang banyak digunakan di gereja. Termasuk piano, termasuk drum, gitar listrik. Asal mulanya dari mana? Besok kita akan bahas mulai jam 9 pagi. Seorang yang hidup bersama Juru Selamat akan menghormati dia dengan tidak membunyikan nada-nada dari alat musik yang mengalihkan fokus, mengalihkan pikiran dari Tuhan dan surga ke hal-hal yang lain. Saat umat memasuki ruang ibadah, musik yang dimainkan pada piano atau organ akan menciptakan suasana perbaktian. Untuk itu musik yang diperdengarkan jangan mengalihkan perhatian umat dari Tuhan dan perbaktiannya. Artinya, musik yang digunakan bukan musik sekuler, bukan untuk memamerkan keterampilan atau musik yang tidak bermutu. Seorang pemain piano yang pandai, dia akan bisa menempatkan diri, dia main untuk mengiringi pujian di dalam kebaktian, atau dia main untuk satu konser. Itu dua hal yang sangat berbeda. Perhatian umat tidak kepada pemusik, atau teknik musik, atau kualitas musik. Musik-musik tersebut bukan untuk menghibur dan menyenangkan umat. Musik yang sederhana akan menciptakan suasana khidmat untuk meditasi dan memusatkan pikiran umat kepada Tuhan. Tidak perlu musik yang rumit, sulit dan hebat untuk kebaktian-kebaktian kita, karena yang dibutuhkan adalah musik yang layak dan mendukung jemaat melaksanakan ibadah yang benar. Tetapi, kalau kita ikut kompetisi musik, kita harus menyajikan musik yang paling rumit, yang paling sulit, yang tidak bisa dimainkan oleh orang lain, baru hebat. Tapi bukan demikian musik di dalam kebaktian. Sikap dan cara menyanyi di dalam kebaktian. Nyanyian yang keluar dari hati banyak orang dalam ucapan yang terang dan jelas adalah salah satu alat Allah menyelamatkan jiwa. Nanti di lagu penutup, mari kita perhatikan apakah masing-masing kita sudah menyanyi dengan ucapan yang terang dan jelas. Kalau saudara belum melakukan itu, coba. Tapi saya kasih tahu, waktu Anda pertama kali mencoba, Anda akan mengalami kesulitan. Kaku, tidak biasa, tidak enak. Tapi itu perlu waktu, proses belajar, untuk menyanyi dengan ucapan yang terang dan jelas. Bukan suara nyanyian keras yang diperlukan, tetapi nada lagu yang tepat dan pengucapan
yang jelas. Semua yang melayani di atas mimbar, termasuk saya, harus turut menyanyi dengan segenap hati. Para pimpinan di mimbar harus mendorong, mengajak jemaat menyanyi, dan tidak hanya duduk dan memandang jemaat dengan pandangan kosong. Menyanyi hanya sebagai formalitas, harus dilenyapkan. Menyanyi sebagai formalitas tidak ada artinya. Sikap penuh semangat dalam menyanyi untuk menyatakan kasih Allah dan memuji Allah harus menjadi karakter dari semua musik gereja atau musik rohani. Nyanyian jemaat di dalam kebaktian. Nyanyian bersama seluruh umat adalah satu sikap ibadah, di mana kesatuan jemaat ini seluruhnya bersatu, diekspresikan secara kolektif pada saat umat mengangkat suara memuji Tuhan dalam satu roh, satu iman, dan satu tujuan. Menyanyi jangan dilakukan oleh beberapa orang saja. Seluruh hadirin diajak turut menyanyi. Memang ada orang tertentu memiliki karunia khusus dalam bidang menyanyi. Dan ada saatnya pekabaran dibawakan oleh penyanyi tunggal atau beberapa penyanyi. Biasanya kita sebut ini special song. Ya. Namun menyanyi jarang. Artinya jarang apa? Jangan sering. Menyanyi jarang dilakukan oleh beberapa orang saja. Nyanyian tidak dilakukan oleh beberapa orang saja, biarlah sesering mungkin seluruh jemaat ikut bergabung. Termasuk waktu kita memberikan persembahan. Seluruh jemaat diajak turut menyanyi. Dan semoga jemaat yang diajak turut menyanyi mau menyanyi. Paduan suara yang menyanyi di atas mimbar, para penyanyi solo, para pemain musik mempunyai peranan penting dalam musik kebaktian. Perhatikan ini. Sedangkan paduan suara utama adalah semua pria wanita yang duduk di bangku gereja atau jemaat. Dibandingkan dengan nyanyian jemaat, nyanyian atau musik lainnya adalah sekunder. Hari ini ada paduan suara di jemaat ini? Ada. Siapa? Kita semua. Penampilan musik instrumental, artinya tahu musik instrumental? Penampilan musik saja, bukan mengiringi nyanyian, tapi permainan musik. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Lebih baik memusatkan perhatian untuk meningkatkan nyanyian jemaat. Acap kali lagu him sederhana yang dinyanyikan oleh jemaat memiliki pesona yang tidak dimiliki oleh nyanyian paduan suara, meskipun nyanyian paduan suara tersebut dinyanyikan dengan terampil. Bagaimana dengan nyanyian istimewa di dalam kebaktian? Apa fungsinya nyanyian istimewa atau grup penyanyi di dalam gereja? Hamba Tuhan mengatakan, bentuklah kelompok terdiri dari penyanyi-penyanyi terbaik yang ada di jemaat Anda, di mana suara mereka dapat memandu jemaat, kemudian seluruh jemaat menyanyi bersama mereka. Jadi fungsinya apa sebenarnya grup-grup penyanyi ini? Memandu nyanyian jemaat. Tapi kalau grup-grup penyanyi yang di luar gereja, fungsinya untuk apa? Perform. Betul? Tapi kalau grup-grup penyanyi, itu bisa paduan suara, bisa hanya beberapa kelompok orang saja,
mungkin hanya 2 orang, fungsinya adalah memandu nyanyian jemaat. Mereka yang menyanyi harus berusaha menyanyi dengan harmonis. Maksudnya, jangan saling menonjol suaranya. Jadi, mereka harus tekun berlatih, sehingga mereka dapat menggunakan talenta ini untuk memuliakan Tuhan. Ada kesamaan musik di gereja dan musik di luar gereja. Ada kesamaan. Apa kesamaannya? Baik musik di dalam gereja maupun musik di luar gereja, kalau mau baik, harus apa? Harus dilatih. Kalau Anda ikuti orang-orang yang ikut Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat, mereka berlatih mati-matian untuk musik dan nyanyian yang akan mereka tampilkan. Oleh karena itu, kita jangan kalah sama mereka. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Mari nyanyian-nyanyian kita itu kita latih dengan baik. Nah, ini disampaikan oleh James White, pendeta James White, yaitu suami dari Ellen White. Cara terbaik para penyanyi memuliakan Tuhan, para penyanyi ini maksudnya entah penyanyi solo, entah duet, pokoknya orang-orang yang biasa menyanyi di gereja, cara terbaik para penyanyi memuliakan Tuhan adalah dengan membantu, mendukung jemaat, meningkatkan pujian mereka. Dan saya sudah lakukan ini dalam beberapa tahun terakhir. Cara yang paling sederhana begini. 1-2 orang menyanyi di depan nyanyian dari lagu Sion. Biasanya orang yang menyanyi di depan mempunyai suara yang cukup baik, jadi jemaat perhatikan. Pada saat tiba di refrain, di chorus, ajaklah seluruh jemaat untuk menyanyi. Dan Anda akan bandingkan hasilnya dengan sebelum ada panduan seperti itu. Dari pengalaman saya, pada waktu jemaat diajak menyanyi, setelah nyanyian solo, jemaat menyanyi lebih baik dari biasanya. Silakan dicoba. Paduan suara di gereja bukan keharusan, namun bila ada, akan memperkaya ibadah. Kalau dikelola dan dipimpin dengan baik, paduan suara adalah bagian dari jemaat, berfungsi untuk memandu nyanyian jemaat. Paduan suara tidak untuk menghibur jemaat dengan lagu-lagu yang indah. Ada satu hal lagi yang saya perhatikan, kebiasaan di gereja Advent, termasuk di gereja saya, pada waktu saya masih kecil. Kalau ada satu paduan suara akan menyanyi, atau kelompok yang akan menyanyi special song, pada awal ibadah, mereka belum ada di ruangan ibadah. Mereka ada di mana? Di luar, ngapain? Latihan. Padahal ibadah berlangsung. Nanti pas sebelum khotbah, oleh MC diumumkan, maka mereka berbondong-bondong memasuki ruang ibadah, berdiri di depan, nyanyi. Oh, lagunya bagus, karena baru dilatih kan? Setelah lagu itu selesai, apa yang mereka lakukan? Keluar. Ingat, paduan suara adalah bagian dari jemaat. Biarlah pendengarmu memahami bahwa pertemuan atau kebaktian yang diadakan bukan untuk mempesonakan perasaan mereka dengan musik atau hal-hal lain, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan khidmat. Saudara-saudara, sebelum saya tiba pada kesimpulan, saya perlu sampaikan kepada Anda, kalau tadi kita ikuti, fokus kebaktian itu adalah Tuhan, musik itu adalah pelayan. Jangan salah mengerti bahwa musik itu tidak penting, karena dia hanya pelayan.
musik di dalam kebaktian harus menjadi pelayan yang mendukung suasana khidmat di dalam kebaktian. Dan saya dengan berat hati harus sampaikan kepada Anda, dari pengalaman saya, hanya musik yang dipersiapkan dengan baik, yang dilatih dengan baik, yang dipilih dengan sungguh-sungguh, baru bisa membawa suasana khidmat di dalam kebaktian. Bila musik di dalam kebaktian, oh ini kan cuma pelayan. Begitu mau menyanyi, begitu ditentukan. Dinyanyikan dengan asal-asalan. Kita tidak akan mendapatkan suasana yang khidmat. Beberapa tahun yang lalu, saya berkesempatan mengikuti kebaktian gereja Advent di luar negeri, tapi masih di Asia. Yang berkhotbah seorang pendeta, mungkin Anda kenal, pendeta Martin yang dulu merintis language school di Indonesia. Jadi dia orang bule, tapi fasih berbahasa Indonesia. Kebetulan dia yang memimpin kebaktian. Setelah selesai kebaktian, pendeta ini berdiri di pintu, bersalaman dengan seluruh jemaat. Kebetulan saya masih mau berbicara dengan pemain piano gereja itu. Saya nggak kenal, tapi saya lihat dia main begitu bagus ya, begitu khidmat. Jadi saya menunggu sampai kebaktian selesai untuk saya bisa berbicara dengan pianis ini. Sementara saya menunggu, salaman selesai, maka pendeta Martin masuk kembali ke dalam gereja. Gedung gerejanya sudah kosong. Pertama kali yang dia cari adalah pianis. Dan pianisnya juga baru selesai main, baru mulai ngomong sama saya. Tapi pendeta Martin datang, karena saya lihat ini sesuatu yang serius, saya berhenti bicara, dan saya mendengarkan apa yang disampaikan pendeta Martin ke pianis. Dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia seperti ini. Dia sebut namanya, dan dia katakan, khotbah saya sahabat depan, judulnya ini, ayatnya dari ini. Dan saya akan memilih nyanyian untuk lagu pembukaan nomor sekian, lagu penutup sekian, untuk lagu renungan sekian, lagu kesaksian nomor sekian. Semua dari Seventh-day Adventist Hymnal. Dan pianis ini mencatat, oke, diulangi nomor-nomornya sudah benar. Kemudian pendeta Martin katakan, seperti biasa, persiapkan. Saya baru tahu, kenapa pianis ini di dalam kebaktian memainkan nyanyian-nyanyian itu dengan khidmat dan indah. Karena ternyata setiap yang dia mainkan pada hari Sabat sudah dia persiapkan 6 hari sebelumnya. Dan sejak tahun lalu memang memulainya sulit, bahkan agak memaksa. Orang-orang muda di jemaat saya di Anjasmoro, setelah kebaktian, saya tahan 15 menit untuk mempersiapkan beberapa nyanyian lagu Sion yang akan dinyanyikan Sabat depan. Sehingga pada waktu Sabat depan, orang-orang muda ini kan paling terampil, paling pandai, paling cepat menerima pelajaran baru dan sebagainya. Sehingga Sabat depan, pada waktu menyanyi dengan seluruh jemaat, sudah ada sekelompok orang muda yang sudah lebih dahulu siap. Sehingga mereka bisa menyanyi dengan baik. Sehingga suara mereka memandu jemaat. Sehingga suasana nyanyian khidmat, indah. Di dalam kebaktian yang nyanyiannya tidak khidmat, tidak indah, yang akan terjadi apa? Kalau itu terus berjalan, yang terjadi apa? Biasanya dimulai dari orang-orang muda. Mereka akan mulai mencari musik alternatif. Musik alternatif itu biasanya dari mana? Dari luar.
dalam waktu singkat, percaya saya, musik alternatif itu akan membangkitkan semangat di gereja. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, Sabat adalah hari yang suci. Pertemuan kebaktian hari Sabat adalah kebaktian yang suci. Fokus kebaktian penyembahan adalah Tuhan yang Maha Suci. Doa, lagu pujian, dan persembahan adalah ekspresi penyembahan yang suci. Ingatlah, lagu pujian utama adalah nyanyian bersama seluruh jemaat yang telah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang suci. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.